Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, WhatsApp interaktif dan line telepon interaktif kami masih buka untuk Anda. Pak Wisnu, kita lanjutkan kembali Pak, masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ini ada Ibu Fani yang ada di Jakarta, lebih ke perbankan Big Cap Pak, BBRI minggu depan peluangnya seperti apa? Ya, BBRI sebenarnya peluangnya masih menarik ya, walaupun kalau kita ngelihat seperti sudah kita bahas tadi, sentimennya yaitu rilis laporan keuangan kuartal 2, nah yang berpotensi tertekan. Ya. Namun sebenarnya kalau kita ngelihat secara tren sebenarnya masih uptrend ya, jadi masih akan cenderung sideways kalau kita ngelihat dari pergerakan harga sahamnya itu. Jadi kalau yang sudah punya mungkin kita masih bisa hold ya ini sebenarnya. Kalau yang belum punya itu justru kita bisa masuk sebenarnya ini BBRI ini di range kita tunggu aja di level 3.000-an ya gitu ya. Yeah. Karena kita ngeliat ini kan sudah masuk kuartal 3, nanti kalau udah rilis mungkin ada koreksi, tapi habis itu ketika mulai ada sentimen yang positif, dia harganya akan cenderung ke bawah naik juga gitu ya. Baik, untuk target price dari posisi profit atau harga jual Pak, singkat saja. Ya. Ini memang kalau targetnya ini saya sih lebih cenderung jangka pendek, jadi di 3.200 ya. 3.200. Baik, jawaban untuk Ibu Fani di Jakarta. Kemudian ada Telkom, Pak. Pertanyaan juga sama untuk minggu depan. Dan Telkom juga ditanyakan oleh Bu Lia yang ada di Solo, yang sudah ambil posisi Telkom di 3.060. Analisis Anda untuk Telkom, support dan resistennya. Sebenarnya kalau Telkom ini support terdekatnya itu memang di sini kalau kita lihat ada di 3040. Hari ini close di 3060, jadi supportnya ada di 3040, kemudian memang ada resisten gitu ya di 3120. Jadi memang minggu depan cukup berat ya. Kalau yang belum punya itu justru kita bisa masuk sebenarnya untuk Telkom ini ketika dia bergerak di range harga di 3.000-an. Sebenarnya kita bisa masuk 30 di bawah 3050, itu menarik sih menurut saya. Baik, tapi kalau sudah ambil posisi di 3060 Pak? Iya, ketika terjadi kenaikan menurut saya sih kita bisa melakukan, kalau trading bisa melakukan take profit ya. Baik. Karena dia range-nya pendek ini, kecil ini, masih sideways ini trennya sebenarnya. Baik, ada Telkom untuk Ibu Lia yang ada di Solo, Ibu Fani di Jakarta. Kita beralih ke Denpasar ini, Pak Wisnu, ada Ibu Lia di Denpasar. Ini mau tanya untuk saham BRIS ini. Minggu depan, sama apa saja yang bisa dicermati, kemudian BRIS bagaimana? Ya, BRIS ini memang cukup fenomenal ya, karena rencana merger dan akuisisi tadi. Cuman kalau kita ngelihat teknikalnya itu memang sudah di area jenuh beli ya, artinya sudah mulai masuk di area sudah mulai akan masuk di area take profit nih. Kalau kita lihat 3 hari berturut-turut ini mengalami pelemahan gitu ya. Kalau yang sudah punya, itu menurut saya sih kita bisa mulai pertimbangkan untuk melakukan penjualan ya. Iya. Atau kalau tidak berani semuanya, itu bisa minimal separuh dulu kita lakukan penjualan gitu. Di sini memang ada supportnya ini, kalau kita ngelihat ada di 434, ini support yang cukup kuat kalau kita ngelihat dari BRIS. Jadi kalau sudah punya, sudah cuan, itu kita bisa pertimbangkan untuk take profit gitu ya. Kalau yang belum punya, mending wait and see dulu untuk ini. Baik, BRIS untuk Ibu Lia yang ada di Denpasar. Ketika tadi pertambangan batubara, Anda rekomendasikan ITMG ini Pak Wisnu. Kebetulan dari batubara ada juga menanyakan, tapi untuk saham lain ada Adaro yang sudah ambil posisi di 1080, kemudian juga ada Indi. Bagaimana potensi kedua saham ini untuk Adaro dan Indi? Dan tadi Anda lebih merekomendasikan untuk ITMG. Ya, Adaro juga sebenarnya karena dia satu sektor yang sama gitu ya. Kalau kita lihat potensinya masih cukup menarik untuk Adaro itu ada target price yang terdekat itu di 1.250 untuk Adaro kalau kita lihat. Yeah. Kemudian untuk Indi ini karena kenaikannya sudah cukup tinggi, walaupun kalau kita bicara jangka menengah itu ada peluang memang Indi itu untuk sampai ke 1.200 ya. Itu karena memang itu jangka menengah ya kalau kita lihat. Jadi seiring target price di 1.200 tadi tentu akan sangat volatile. Jadi masih ada peluang-peluang penurunan gitu ya. Baik, Ibu Lia di Solo, kemudian juga Ibu Fani di Jakarta. Kita akan coba sapa Pak Leonard dari Palangkaraya ini, Pak Wisnu.
Akra minggu depan kira-kira bagaimana? Tapi Pak Leonard tidak menjelaskan ini sudah ambil posisi atau belum ini. Pak Wisnu, analisis Anda untuk Akra. Iya, Akra ini menarik ini. Kalau secara kita ngelihat secara pergerakan harga sahamnya memang cenderung sideways, cuman ini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan ya kalau kita ngelihat. Akra ini menarik untuk dilakukan pembelian. Kalau kita ngelihat target price-nya ini kalau kita ngelihat memang masih di rentang di 2.700 untuk Akra ini, target price 2.700. Kalau kita yang trading itu kita batasin risiko di 2.400 ya, 2.400 itu kita cut loss kalau dia turun lebih dari itu. Oke, baik. Terakhir Pak Wisnu, singkat saja untuk Inco, Pak. Untuk Inco kalau kita cermatin ini menurut saya ini cukup rawan koreksi ya untuk Inco ini ya. Yeah. Karena memang ini kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya ini volume sudah mulai turun, harga juga sudah mulai turun gitu. Jadi cukup was-was untuk Inco. Yang sudah punya untung bisa lakukan take profit dulu gitu ya. Baik, jawaban untuk Pak Leonard dari Palangkaraya. Untuk minggu depan Pak Wisnu, ini untuk indeks harga saham gabungan level support 5.000 masih akan cukup kuat Pak. Singkat saja Pak Wisnu. Iya, kalau kita lihat level 5.000 itu menjadi level yang cukup kuat ya untuk supportnya ISG. Kalau kita lihat memang cukup menarik di level tersebut gitu ya. Baik. Resistennya masih di 5150-an ya resistennya. Baik Pak Wisnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel, IDX Session Closing Pak Wisnu. Semoga yang kita bahas yang Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu Pak Wisnu. Iya. Baik, ada Bapak Wisnu Prambudi Wibowo selaku Head of Research FAC Sekuritas Indonesia. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.